Kita ke informasi lainnya pemirsa, polisi mengungkap jaringan sindikat perdagangan bayi melalui media sosial. 9 orang ditangkap berikut dalam kasus ini. Hei, ngapain le? Diam semua, diam. Diam. Mau siapa? Aku sopir truk. Penyergapan dilakukan di salah satu hotel di kawasan Jalan Jamin Ginting, Kota Medan, Sumatera Utara. Saat digerebek, petugas mendapatkan pelaku bersama seorang pria berikut bayi mungil yang diduga akan diperdagangkan. Sebelum menangkap keduanya, petugas terlebih dahulu menangkap 2 orang wanita lain, di mana salah satunya seorang ibu hamil yang diduga akan menjual bayinya. Keduanya ditangkap di sebuah rumah kontrakan di kawasan Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara. Usai ditangkap, keempat pelaku berikut dengan bayi berusia 5 hari langsung digelandang ke Polrestabes Medan. Hasil pengembangan, polisi menangkap 5 tersangka perdagangan bayi lainnya. Ibunya menawarkan untuk diadopsinya anaknya, tapi pada saat itu masih mengandung, belum melahirkan, 9 bulan, kepada tersangka N. Namun demikian, karena tidak sanggup membayar dengan sejumlah uang yang akhirnya tidak disepakati, tersangka N menawarkan ke pembeli lainnya melalui kedua bidan ini. Kanfitji juga mengungkap bahwa pelaku melakukan penawaran jual beli bayi dengan modus adopsi anak melalui media sosial. Saat ini, 9 orang tersangka sudah ditahan di sel tahanan Polrestabes Medan dan dijerat dengan pasal Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman di atas 7 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 anak yang menjadi korban terakhir keracunan MBG yang menimpa ratusan pelajar di Gerobokan masih menjalani perawatan. Wakil Badan Gizi Nasional mengunjungi dan juga memberi semangat untuk kedua pelajar. Dalam kunjungannya, Wakil Bagian Nani Sudaryati menjenguk 2 pasien yang masih menjalani perawatan. Tapi besok 10 ya. Janji. Mereka adalah seorang siswi sekolah dasar asal Ngeroto dan seorang siswa SMK Miftah Huda Ngeroto. Di hadapan para korban, Nani berusaha menenangkan suasana, menanyakan kondisi kesehatan hingga menjanjikan hadiah. Keduanya menjadi korban terakhir yang dirawat dalam kasus dugaan keracunan MBG yang menimpa ratusan pelajar di Kabupaten Gerobogan. Sebentar keterangannya, sebentar keterangan ini Bu. Wes, gak usah kan bos delok dhewe, ya kan? Namun sayang, usai lakukan kunjungan, Nani Sudaryati menghindar dari pertanyaan awak media dan segera meninggalkan rumah sakit. Wakil Bupati Gerobogan Sugeng Persetu yang turut mendampingi pun menjelaskan penyebab dugaan keracunan. Insya Allah kita sudah siap terus ya, terutama bagi dapur-dapur MBG yang kecenderungannya terutama di IPAL. Jadi memang benar-benar nanti semua dapur-dapur kalau memang ada gejala bau, IPAL itu semakin memungkinkan untuk keracunan karena itu bakteri. Memang rata-rata di Gerobokan yang dulu ada proses percepatan itu, yang kurang sempurna memang di IPAL-nya. Ke depan insya Allah ke depan kita masih ada yang malah. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Gerobogan, Jawa Tengah, jumlah korban keracunan MBG mencapai 803 korban. Dari Gerobogan, Jawa Tengah, Rustam Nusantara, iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Pengawas Obat dan Makanan meminta Nestle menghentikan distribusi susu bayi S26 Promil Gold PH Pro 1 dan perintah ini pemirsa didasarkan oleh peringatan keamanan pangan karena potensi cemaran toksin dalam produksi susu formula bayi. Badan Pengawas Obat dan Makanan meminta PT Nestle Indonesia menghentikan sementara distribusi dan impor produk susu formula S26 Promil Gold PH Pro 1. Hal ini dilakukan BPOM merespon peringatan keamanan pangan menyusul dugaan kontaminasi toksin Cerealite pada sejumlah produk Nestle yang diproduksi di pabrik Konolfingen, Swiss. Dari hasil penelusuran BPOM, terdapat 2 batch produk yang diimpor ke Indonesia dari Swiss yang berpotensi terdampak, yakni S26 Promil Gold PH Pro 1 untuk bayi 0 hingga 6 bulan dengan nomor batch 515300117C2 dan 515400117A1.
BPOM pun telah melakukan uji sampel terhadap 2 batch produk susu formula bayi tersebut, namun hasilnya tidak terdeteksi mengandung toksin cereulide. Tapi kita lakukan uji sampel, uji surveillance. Ternyata memang walaupun batch itu setelah dikirim bahkan ada yang didistribusikan sudah, tetapi setelah kita cek memang hasilnya masih di bawah ambang batas yang bisa menyebabkan masalah. Iya kan? 0,02. Nah, dengan rendahnya itu maka kita untuk kehati-hatian, Badan POM sudah meminta supaya produk tersebut spesifik yang untuk 0 sampai 6 bulan itu ditarik. Sementara itu, dalam laman Instagramnya, Nestle Indonesia menegaskan bahwa fasilitas produksi di Indonesia tidak terdampak oleh isu ini dan seluruh produk yang diproduksi di Indonesia tetap aman dikonsumsi. Nestle Indonesia telah menghentikan distribusi dan menghentikan sementara impor produk terdampak tersebut. Nestle pun mengimbau konsumen yang memiliki produk terdampak yakni S26 Promil Gold PH Pro untuk menghubungi layanan konsumen Indonesia. BPOM menyebut toksin cereulide bersifat tahan panas alias tidak dapat dimusnahkan melalui proses penyeduhan dengan air mendidih maupun pemasakan biasa. Paparan toksin cereulide bersifat cepat, umumnya 30 menit hingga 6 jam setelah mengkonsumsi dan akan menimbulkan gejala muntah parah, diare hingga hilang kesadaran. Namun BPOM menyebut hingga kini belum ada laporan terkait gejala ini. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, tingginya kasus kekerasan pada anak, salah satunya child grooming di Indonesia ini menjadi sorotan. Pemerintah dan DPR berencana membuat aturan untuk melindungi anak dari kejahatan ini. Aktris dan penyanyi Aureli Moremans membuka tabir gelap masa lalunya dengan mengeluarkan buku berjudul Broken Strings. Dalam buku ini, Aureli menceritakan saat ia terjerat hubungan manipulatif atau child grooming ketika berumur 15 tahun. Pemerintah dan DPR tak tinggal diam. DPR pun berencana menggelar rapat untuk membahas kasus child grooming. Kasus yang sedang ramai di media sosial adalah child grooming. Ya, child grooming ini adalah sesuatu yang dalam tanda kutip tabu bagi Indonesia selama ini. Child grooming ini bukan tindak pidana yang berdiri sendiri, melainkan modus operandi. Prosesnya sistematis ketika pelaku atau groomer membangun kedekatan emosional, kepercayaan dan ketergantungan pada anak atau remaja. Tujuan akhir adalah kekerasan atau eksploitasi seksual. Maaf pimpinan, saya agak emosional ya, karena ini bisa terjadi loh pada anak-anak kita begitu, atau pada masa depan ketika kita diam. Sebetulnya kasusnya banyak di Indonesia. Untung ada anak ini yang berani ngomong loh. Sementara itu, psikolog klinis forensik Cassandra Putranto mengingatkan agar akses media sosial untuk anak dibatasi. Karena banyak pelaku yang melancarkan modusnya melalui media sosial. Memang akses anak terhadap media sosial harus dibatasi. Nah, media sosial ini sangat banyak. Ternyata semakin lama pun semakin canggih. Mereka bisa masuk dari game, dari belanja, platform belanja, mereka bisa masuk dari platform komunikasi, apapun. Dan biasanya mereka akan mulai berkenalan dengan pujian-pujian, lalu kemudian memastikan bahwa korban ini lengah, atau minimal punya kelemahan di dalam pengawasan orang tua, lalu kemudian bisa dijerat dengan mendorong masuk ke platform berikutnya. Dan ini memang modus yang paling utama. Child grooming hanyalah sebagian dari gunung es masalah kekerasan yang menimpa anak Indonesia. KPAI mencatat sepanjang 2025 ada 2031 kasus pelanggaran hak anak. Korbannya didominasi perempuan. Berdasarkan catatan KPAI, korban paling banyak mengalami kekerasan seksual.
Tak hanya itu, mereka juga mengalami kekerasan fisik dan psikis. Bahkan tak sedikit yang juga mengalami kekerasan digital.